Halo guys, balik lagi bersama dengan gue Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas salah satu mantan flagship resmi dari Nokia di tahun 2017 lalu. Dan ini adalah Nokia 8. FYI HP ini tuh gue beli dengan harga 1,6 jutaan aja, which is itu cukup murah untuk ukuran Nokia 8. Lalu kira-kira gimana rasanya pakai Nokia 8 di tahun 2021? So buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi langsung aja check this out. Pertama-tama kita bakal mulai dulu nih dari ngebahas mengenai desain dari si Nokia 8 ini. Kalau kita ngelihat dari segi desainnya, menurut gua Nokia 8 udah cukup ketinggalan di tahun 2021, dimana HP ini masih menerapkan desain body yang kurang lebih mirip sama kayak HP di tahun 2016 ataupun tahun 2017 lalu. Bagian belakang HP ini tuh masih dibuat dengan bahan dasar metal yang memiliki finishing glossy. Tapi gue jujur aja lebih prefer sama Nokia 8 yang gue review tahun lalu yang punya warna silver. Jujur aja gue kurang suka dengan finishing yang warna blue ini, karena ini tuh finishingnya glossy dan juga terbuat dari bahan dasar metal. Jadinya bagian belakangnya ini tuh bakal gampang nyeplakin sidik jari dan juga gampang baret. Dan ini berbeda dengan Nokia 8 yang dulu pernah gue pakai yang warna silver dengan finishing matte. Lalu untuk urusan build quality-nya, HP ini punya build quality yang cukup solid. Tapi satu catatan aja, untuk bagian tombol-tombolnya menurut gue ini tuh agak kurang enak buat ditekan. Tapi terlepas dari itu, menurut gua HP ini tuh masih cukup nyaman buat dipegang. Dan menurut gua kalau pakai Nokia 8 untuk sehari-hari, HP ini tuh masih cukup enak buat dioperasiin. Gak lupa juga HP ini juga memiliki dukungan sertifikasi IP rating yaitu IP54, yang bikin HP ini tuh lebih tahan terhadap cipratan air. Di bagian bawah HP ini juga masih terdapat tombol fingerprint, yang dimana tombol fingerprint ini terintegrasi dengan tombol home dari Nokia 8 ini. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor layarnya. Di sini Nokia 8 membawa layar berukuran 5,3 inci dengan resolusi Quad HD. Tapi sayangnya untuk panelnya HP ini tuh masih pakai panel IPS. Untuk kualitas layarnya sendiri gue bisa bilang kualitas layar dari Nokia 8 ini tuh udah tajam banget. Tapi sayangnya karena HP ini masih memakai layar berjenis IPS, jadinya kualitas warna yang ditampilnya ini tuh jadi kurang gitu gonjreng. Untuk sektor audio menurut gua Nokia 8 ini juga udah kurang buat dipakai di tahun 2021, dimana HP ini tuh cuma memiliki setup mono speaker aja yang kualitas suaranya tuh menurut gua agak kecil. Kualitas suaranya kalau kita dengar emang masih cukup kalau dipakai untuk menikmati konten-konten, tapi menurut gua kalau dibandingin dengan HP-HP mid-range atau bahkan entry level, si Nokia 8 ini tuh kualitas speakernya udah cukup ketinggalan. Tapi beruntung kalau kita lihat di bagian atasnya kita masih dapetin lubang earphone jack 3,5 mm. Sehingga di sini kalian masih bisa pakai earphone kabel di Nokia 8 ini. Nah, lalu buat kalian yang penasaran dengan contoh kualitas audio dari si Nokia 8, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Berlanjut ke sektor dapur pacunya. Di sini Nokia 8 membawa chipset Qualcomm Snapdragon 835 dan chipset ini juga ditemani dengan RAM berukuran 4GB dan juga memori internal 64GB. Gak lupa juga HP ini juga masih bisa disupport dengan fitur micro SD. Dan kalau untuk AnTuTu benchmarknya, HP ini tuh berhasil mendapatkan skor 268.000. Untuk urusan performanya sendiri, menurut gua chipset ini tuh masih bisa setara banget dengan HP-HP mid-range yang ada di tahun 2021 ini. Dimana untuk kegiatan sehari-hari si Nokia 8 ini tuh masih bagus banget. Dipakai ngapain aja masih lancar dan juga nggak ada masalah. Dan menurut gua ini tuh nggak terlepas dari pemakaian software HP ini yang menggunakan pure stock Android. Untuk versi Androidnya sendiri, HP ini tuh menggunakan versi Android Pie. Sehingga menurut gua untuk experience-nya HP ini tuh hampir nggak ada beda sama Google Pixel. Lalu gimana kalau HP ini dipakai untuk urusan gaming? Di sini seperti biasa gue udah tes dengan dua game, yaitu dengan PUBG Mobile dan juga Genshin Impact. Dan kalau untuk main game PUBG Mobile, HP ini bisa dimainin di grafik smooth extreme sampai HDR Ultra.
Untuk gameplaynya Nokia 8 ini juga masih aman banget. Tapi seandainya kalau HP ini dimainin dengan durasi yang cukup lama, Nokia 8 ini tuh bakal mulai panas dan bakal terjadi sedikit frame drop. Hal yang sama juga terjadi saat kita lagi main game Genshin Impact, dimana meskipun gua udah setel grafiknya ke grafik lowest pun HP ini tuh masih patah-patah. Panas dari HP ini tuh juga bakal naik saat lagi main game Genshin Impact, dan kalau seandainya udah panas pun HP ini tuh bakal nggak bisa dimainin lagi. Jadinya menurut gua HP ini tuh kurang cocok kalau untuk dimainin game Genshin Impact, karena untuk gameplaynya HP ini tuh udah cenderung patah-patah. Lalu kira-kira gimana sekarang mengenai ketahanan baterai dari si Nokia 8 ini? Untuk sektor baterainya sendiri, HP ini tuh memiliki baterai 3090 mAh, yang dimana dengan ukuran baterai tersebut, HP ini tuh udah kurang banget buat dipakai di tahun 2021. Untuk daya tahan baterainya sendiri, emang HP ini tuh bisa bertahan 1 harian penuh, namun untuk waktu SOT-nya ini tuh kecil banget, yaitu di angka sekitar 3-4 jam aja. Untuk chargingnya sendiri, HP ini juga biasa aja, dimana HP ini membawa fitur fast charging 18 watt yang bisa ngecas HP ini dari 0 sampai 100 dalam waktu 1 jam 30 menit. Intinya buat kalian yang cari HP dengan ketahanan baterai yang bagus di tahun 2021, menurut gua Nokia 8 ini udah nggak layak buat kalian lirik karena banyak HP-HP entry level yang menawarkan baterai yang jauh lebih bagus ketimbang HP ini. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor kameranya. Di sini Nokia 8 itu membawa setup 2 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini memiliki kamera utama sebesar 13 megapiksel, dan untuk kamera keduanya yaitu kamera monokrom sebesar 13 megapiksel. Di sini kita bisa lihat di tulisan bawahnya juga ada logo Zeiss. Tapi sayangnya untuk hasil fotonya Nokia 8 ini tuh nggak bisa memenuhi ekspektasi gua. Di sini meskipun tone warna dan juga detailnya ini tuh cukup bagus, tapi sayangnya untuk urusan dynamic range HP ini tuh kurang gitu bagus. Gue jujur aja sebenarnya nggak tahu apa fungsi kamera monokrom dari si Nokia 8 ini. Tapi kalau gue lihat hasil kamera dari Nokia 8 ini sebenarnya masih cukup tajam apabila pencahayaannya cukup bagus. Untuk dipakai foto low light pun menurut gue Nokia 8 ini juga udah kurang banget. Dimana HP ini tuh nggak memiliki fitur night mode yang bikin hasil foto dari HP ini tuh jadi cenderung gelap dan juga noisy. Bahkan kalau dibandingin sama HP entry level pun Nokia 8 ini juga udah kalah. Karena HP-HP entry level zaman sekarang rata-rata itu udah memiliki fitur night mode di kameranya. Masuk ke sektor videografinya. Di sini Nokia 8 gue udah tes di 2 resolusi yaitu 1080p 60fps. Dan di resolusi ini Nokia 8 bisa ngerekam dengan sangat stabil. Tapi kalau di resolusi 4K 30fps stabilisasinya menurut gue tuh bakal berkurang. Sehingga untuk hasil videonya HP ini tuh bakal agak sedikit shaky. Jadinya buat kalian yang pengen ngerekam video pakai Nokia 8, gue lebih saranin pakai 1080p 60fps aja. Sehingga kalian bisa ngerekam di Nokia 8 ini dengan mulus dan juga cukup stabil. Lalu berlanjut ke sektor kamera depannya. Di sini Nokia 8 membawa kamera depan yang juga memiliki ukuran 13 megapiksel. Dan menurut gua untuk hasil fotonya Nokia 8 ini masih cukup bagus kalau dipakai untuk foto selfie. Di sini untuk hasil fotonya warnanya juga masih natural. Dan untuk urusan detailnya HP ini juga masih cukup bagus. Untuk videografi di kamera depannya sendiri HP ini bisa ngerekam hingga resolusi 4K 30fps. Dan buat kalian penasaran dengan contoh perekaman kamera depan dari si Nokia 8, kalian langsung aja bisa simak di video berikut ini. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari Nokia 8. Dan ini perekaman kamera depannya gue ngerekam di resolusi 4K 30fps. Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa lihat sendiri gimana hasilnya. Thank you. Oke, jadi tadi ada hasil foto dan juga video dari si Nokia 8. Tapi menurut gua ada satu buah fitur lagi yang cukup menarik di Nokia 8 ini, dimana HP ini tuh memiliki fitur dual view untuk sektor videografinya.
Jadinya di sini kita bisa ngerekam di kamera depan dan juga kamera belakang secara bersamaan, sehingga si Nokia 8 ini masih bisa dipakai untuk kebutuhan vlogging. Lalu sekarang kita berlanjut ke sektor yang terakhir, yaitu mengenai harganya. Di sini untuk harga secondnya Nokia 8 dibanderol dengan harga 1,5 sampai 2 jutaan. Dan menurut gua dengan harga tersebut Nokia 8 ini masih cukup worth it buat kalian beli. HP ini tuh masih memiliki performa yang cukup ngebut dan juga punya layar 2K. Tapi sayangnya menurut gua untuk sektor audio dan juga baterainya HP ini tuh kurang gitu bagus. So kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari si Nokia 8. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.